Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang saya muliakan kepada zuriyah Bani Anwar bin Yasir, khususipun beliau-beliau para masyayikh leluhur kita lan keluarga besar Bani Hamzah. Saya ingin menyampaikan atau membacakan atau menceritakan tentang sejarah singkat Kiai Anwar bin Yasir, bagaimana profil beliau, profil Kiai Anwar bin Yasir itu. Kiai Anwar bin Yasir itu dikenal dengan sebutan Kiai Awar itu ya. Jadi orang-orang dulu memanggilnya Kiai Awar. Beliau telah dilahirkan di Desa Areng-Areng, Wonorejo, Pasuruan, Jawa Timur, sekitar kurang lebih 1900 Masehi, dan beliau wafatnya pada sekitar tahun 1963 Masehi di Desa Sentul ya, Purwodadi, Pasuruan. Sedangkan beliau belajar pendidikan agama Islam di pesantren di daerah Pasuruan itu sendiri, yang berada di Pasuruan ya. Jadi kemudian beliau mengasuh pesantrennya, jadi mendirikan pesantren di Desa Sentul, Purwodadi, Pasuruan. Jadi seperti itu yang ternyata ini ceritanya sangat panjang sekali. Begitu ya, sehingga bisa sampai berdirinya pesantren di Sentul itu. Kiai Anwar dilahirkan di Areng-Areng itu, kemudian daerah Pasuruan situ ya. Ternyata beliau merupakan anak yang keempat kalau nggak salah ya, dari ayah yang bernama Kiai Yasir ya, memiliki 12 saudara kalau salah. 12 saudara itu diantaranya ada yang pertama Nyai Ratmina, yang kedua Nyai Sofia, dan yang ketiga Kiai Nawawi, dan yang keempat Kiai Anwar. Beliau adalah Kiai yang keempat. Kemudian yang kelima yaitu Kiai Syafi'i dan Kiai Abdul Azim, Kiai Nyai Fatimah, Kiai Afin, dan Kiai Fathul Karim yang ada di Sentul juga. Kiai Karim itu yang ragil ya, terakhir. Kemudian dari 9 bersaudara ternyata. Dari 9 bersaudara beliau, dan ternyata beliau juga memiliki putra ya. Ada 12, justru putranya 12. Ada 12 yaitu putra yang pertama Kiai Muhammad Yasin ya. Kemudian ada yang berikutnya Gus Anhar, yang ketiga Ning Dewi Fatimah, kemudian yang keempat Nyai Fatona, yang kelima Nyai Mutmainah, yang keenam Kiai Khazin Anwar almarhum Bapak saya al-Maghfurah, kemudian Ning Nasiha, Nyai Siti Aisyah, kemudian Gus Mahmud dan Gus Dahlan dan Gus Kaprawi, yang terakhir Ning Mariatun. Masih hidup sampai saat ini, beliau masih ada di daerah Ngabar, Keraton Pasuruan. Kiai Anwar menikah dengan seorang gadis pada saat itu yang bernama Siti Munawarah, yang berasal dari Singosari, Malang sana. Awalnya Siti Munawarah itu diambil anak atau ngenger oleh Bapak Haji Mustafa, Desa Sentul ini, Purwodadi, Pasuruan. Kemudian beliau ingin punya hajat menikahkan anak putrinya ini, anak angkatnya ini dengan Kiai Anwar bin Yasir. Alhamdulillah pada saat itu akhirnya terjadi pernikahan ya. Beliau
diberikan sebidang tanah untuk didirikan tempat tinggal dan membuat pesantren atau cangkruan pada saat itu, dan diberikan wakaf masjid yang sekarang ini diberi nama Masjid Al-Mutakin, Desa Sentul, Purwodadi, Pasuruan. Nah, pada saat itu masjidnya masih ya kayak gitu ya, berbentuk atapnya daun-daun dari daun tebu, dan tidak sebagus saat ini. Masjid Al-Mutakin masih sangat klasik sekali pada saat itu, memang sesuai dengan zamannya. Terus perkembangan sampai saat ini sudah bagus. Kiai Anwar adalah orang yang pertama kali mengembangkan syiar Islam dan dengan mendirikan pesantren Salafiyah di Desa Sentul, Purwodadi, Pasuruan. Lalu terus berkembang pesat hingga semakin banyak yang mondok ya, semakin banyak yang nyantri yang berasal dari berbagai daerah, terutama Desa Sentul itu sendiri yang bertempatan, kemudian Desa Jatisari, Desa Purwodadi, Gajarjo, Bangil, Lawang, Singasari, dan lain-lainnya, desa-desa yang lain, ada Borojabung, ada banyak sekali ya. Inilah yang melatar belakangi datangnya Ki Anwar untuk menyebarkan Islam di Desa Sentul ini khususnya ya. Saat itu masyarakat yang masih kondisi rusak, dengan istilah mursal ya, di Desa Sentul itu banyak yang melakukan adu ayam, judi, kemaksiatan yang lain banyak. Jadi disitulah sangat tepat sekali beliau berdakwah, beliau membawa syariat Islam, mengajarkan Islam di Desa Sentul ini. Jadi sejarahnya seperti itu, sehingga pada saat itu sangat-sangat bayangkan bagaimana berdakwah dengan orang-orang yang seperti itu. Jadi pendekatan beliau sangat baik, sehingga kekaromahan beliau, kekeramatan beliau ya akan membawa dampak terhadap perubahan dakwah beliau yang ada di Desa Sentul ini. Nah, dari sifat beliau, sifat yang sabar, dari kesabarannya itu memang diakui tidak oleh para santri-santrinya pada saat itu. Setelah interaksi dengan para santri mengakui atas kesabaran beliau, ternyata keluarga juga menyampaikan, masyarakat juga pernah mengenal dengan baik. Sangat jarang sekali beliau itu marah, baik kepada santri maupun kepada anak dan istri kepada istrinya ya. Jadi kesabaran Kiai Anwar itu kesabarannya itu luar biasa ya, luar biasa sekali ya, gitu. Nah, khususnya setelah menikah, beliau sangat disegani oleh para santri dan masyarakat. Pengakuan oleh salah satu santrinya seperti itu, Pak Samian mengatakan gitu ya, santrinya, yang mengatakan bahwa ketika Kiai Anwar lewat dan mendengar batuk beliau atau dahem ya, dehem gitu, semuanya ketakutan, enggan, segan. Jadi diam sampai beliau itu lewat baru orang-orang bisa beraktivitas. Diam sebagaimana santri kepada seorang kiai pada saat itu. Nah, bukan takut dimarahi atau tidak, tapi karena kekaromahan beliau ya, karena keilmuan beliau. Nah, setelah lewat, kekaromahan beliau memang sangat disegani oleh para santri dan keluarga maupun masyarakat Sentul sekitarnya pada saat itu. Nah, kemudian Kiai Anwar juga turut serta dalam melawan penjajahan, dalam artian dengan pada masanya ada zaman Belanda dan zaman Jepang. Nah, pada saat itu sekitar tahun 1949 khususnya di Desa Sentul Purwodadi, lalu datanglah para penjajah Jepang dan sekitar tahun 42 sampai dengan 45 itulah. Namun beliau tetap bersikeras menyebarkan agama Islam sampai beliau orang-orang itu datang ke rumah beliau, karena termasuk kiai ini adalah kiai yang sangat berpengaruh terhadap masyarakatnya untuk mempengaruhinya. Tapi beliau tetap bersikeras
mendakwahkannya, tetapi dicurigai oleh Jepang, pernah sampai mau dipenjarakan juga begitu ya, karena menyebarkan agama Islam sampai di situ. Nah, makanya beliau itu terus berjuang, kesabaran beliau. Selain itu Kiai aktif juga di dalam ke-NU-an. Kalau dulu nggak begitu kental dengan istilah NU, tetapi dengan ahli sunnah wal jamaah, aswajah beliau mengajarkan dengan sholawat, apa yang disunahkan oleh Rasul, membimbing santrinya, mengajak para masyarakat di sekitarnya untuk melakukan tahlil, sholawat diba, seni hadra, semua yang dilakukan oleh orang-orang aswaja pada saat itu. Kemudian makanya beliau selalu senang dengan sholawat ya, sehingga pada saat haulnya, wafatnya sama putranya yaitu abah saya itu Kiai Khozin selalu mengadakan kegiatan haul, mengundang dari kota Malang, se-Malang dan se-Pasuruan, dihadirkan semua begitu ramai dan terkenalnya Desa Sentul dengan adanya hadra pada saat itu. Nah, ya beliau akhirnya juga wafat ya, Kiai Anwar ya, pada sekitar tahun 1963 Masehi. Nah, semenjak wafatnya Kiai Anwar, maka perjuangan dilanjutkan oleh adik-adiknya, termasuk yaitu adik kandungnya yang terakhir yaitu Kiai yang bernama Kiai Fathul Karim. Nah, putranya yang bernama kemudian juga putranya beliau Kiai Anwar yaitu Kiai Khazin Anwar. Nah, kemudian Nyai juga Nyai Fatona, dan pada tahun yang lalu diadakan haulnya sudah ya, Kiai Anwar bin Yasir dan putranya, putra-putrinya mengadakan khotmil Quran, kemudian pengajian umum, dan malam harinya mendatangkan ishari ya, se-Kabupaten Malang dan se-Kabupaten Pasuruan. Seperti itu yang dilakukan untuk perjuangan beliau mendawamkan, menyiarkan agama Islam di Desa Sentul khususnya ya pada umumnya, dan daerah-daerah sekitarnya tetap juga terimbas oleh dakwah-dakwah beliau. Jadi seperti itu, melihat perjuangan beliau begitu sabarnya, begitu kuatnya menghadapinya ya. Ada beberapa peninggalan beliau yang sekarang ini masih ada, diantaranya yang di masjid ya, itu ada Jidor nama kentongnya, itu peninggalan itu, dan pemberiannya pemberian Belanda. Ceritanya begini, pada saat itu ada tentara Jepang yang sakit perut, kemudian sama Ki Anwar didoa-doai, alhamdulillah alhasil Allah memberikan kesembuhan terhadap pasukan Jepang itu. Nah, itu sering akhirnya memberi hadiahlah kepada Kiai Anwar itu dengan Jidor. Nah, masih banyak cerita-ceritanya dan mungkin nggak cukup kalau saya sampaikan pada saat ini, dan izinkan jika ada salah dari saya, mohon maaf yang sebenarnya. Saya Imam Sadi, salah satu cucu beliau yaitu Kiai Anwar bin Yasir, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirun kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.